Alina merasakan butiran keringat meluncur turun dari pelipisnya, membasahi kain ikat kepala yang sudah dekil. Tangannya yang mungil, kini kasar dan menebal, mencengkeram gagang sekop dengan mantap. Otot-otot lengannya yang biasanya hanya terbiasa mengangkat tas belanjaan atau dokumen-dokumen penting, kini terasa nyeri dan tegang karena harus mengaduk campuran semen dan pasir selama berjam-jam. Di sekelilingnya, deru mesin molen berpadu dengan teriakan para mandor dan dentuman palu yang memaku kerangka baja. Udara terasa berat, penuh dengan partikel debu yang menyesakkan napas dan aroma tanah basah yang menyengat. Inilah dunianya selama 3 minggu terakhir. Dunia yang ia ciptakan sendiri. Dari kejauhan, di bawah naungan kanopi sementara yang disediakan untuk jajaran manajemen, berdiri Doni, suaminya. Pria itu tampak bersih dan gagah dengan kemeja lapangan berwarna biru muda dan helm putih yang kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Ia memegang sebuah tablet, jemarinya lincah menggeser layar, sesekali menunjuk ke arah tumpukan material seolah sedang memberikan instruksi penting. Padahal Alina tahu, Doni lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memastikan penampilannya tetap sempurna daripada memastikan kualitas adukan semen di hadapannya. Bagi semua orang di proyek pembangunan kompleks ruko mewah, Nusantara megah, ini, Alina hanyalah Lina. Seorang janda dari desa yang butuh pekerjaan apa saja untuk menyambung hidup. Sebuah cerita latar yang ia karang dengan saksama, cukup menyedihkan untuk menimbulkan iba, namun cukup umum untuk tidak menarik perhatian berlebih. Tak seorang pun tahu bahwa setiap bata yang diletakkan, setiap sak semen yang diangkut, dan setiap rupiah yang dibayarkan untuk gaji mereka, termasuk gaji suaminya sendiri, berasal dari rekening bank atas nama Alina Prameswari, pemilik tunggal PT Alina Jaya Property. Keputusannya untuk menyamar bukanlah tanpa alasan. Pernikahan 8 tahunnya dengan Doni terasa semakin hambar. Doni, yang ia angkat dari staf biasa menjadi manajer lapangan di proyek terbesarnya, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sering pulang larut dengan alasan rapat. Ponselnya selalu dalam mode senyap dan tidak pernah lepas dari genggamannya, dan tatapan mesranya telah berubah menjadi tatapan formalitas. Alina butuh bukti. Ia tidak mau mengambil keputusan hanya berdasarkan firasat. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapa Doni sebenarnya saat ia berpikir tidak ada yang mengawasi. Woi, Lina, jangan melamun. Itu adukan keburu kering. Suara mandor membuyarkan lamunannya. Alina mengangguk cepat. Siap, Pak. Ia kembali mengayunkan skopnya dengan tenaga baru. Rasa lelah fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa lelah hatinya. Ia terus bekerja, membiarkan tubuhnya basah oleh keringat, saat sebuah aroma parfum yang tajam dan tidak pada tempatnya menginterupsi udara penuh debu di sekitarnya. Rika, staf administrasi proyek, berjalan melenggang dengan sepatu hak rendah yang tampak menggelikan di atas tanah yang tidak rata. Rok kerjanya yang span dan blus ketatnya menarik perhatian beberapa pekerja, yang langsung pura-pura sibuk saat tatapan Rika menyapu mereka dengan angkuh. Ia berjalan lurus ke arah Doni, senyumnya merekah manja. Alina menghentikan gerakannya sejenak, mengamati dari balik punggungnya. Ia melihat tangan Doni secara, tidak sengaja, menyentuh pinggang Rika saat wanita itu memberikan beberapa lembar kertas. Sebuah gestur singkat, namun cukup untuk membuat perut Alina terasa mual. Ini laporan material yang Bapak minta kemarin. Suara Rika terdengar genit. Sudah Rika rapikan semua. Bagus. Kamu memang selalu bisa diandalkan, Rik. Balas Doni. Suaranya terdengar lebih ramah dari suara yang biasa Alina dengar di rumah. Setelah perbincangan singkat yang penuh dengan tawa kecil dan lirikan mata, Rika berbalik. Ia berjalan melewati Alina yang sedang kembali bekerja. Mungkin karena merasa superior setelah mendapat pujian dari sang manajer, atau mungkin ia memang memiliki sifat dasar yang kejam, Rika berhenti tepat di samping Alina. Ia memegang botol air mineral dingin yang masih separuh penuh. Dengan gerakan yang disengaja namun dibuat seolah-olah kecelakaan, Rika memiringkan botol itu. Air dingin yang masih berembun itu tumpah, membasahi tanah berdebu tepat di depan sepatu bot Alina, menciptakan cipratan lumpur kecil yang mengenai ujung celana kerjanya. UPS, maaf, kata Rika dengan nada yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Matanya menatap Alina dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Tanganku licin, tapi tidak apa-apa kan? Air kotor memang paling cocok bertemu dengan tempat yang kotor juga. Beberapa pekerja yang mendengar itu terdiam. Mereka tahu siapa Rika. Wanita itu adalah kesayangan manajer. Melawannya berarti cari masalah. Alina menegakkan tubuhnya perlahan.
Debu dan keringat menempel di wajahnya, membuat penampilannya semakin menyedihkan di mata Rika. Ia menatap lurus ke mata Rika. Kemudian pandangannya beralih ke arah Doni yang berdiri tidak jauh dari sana. Suaminya melihat kejadian itu. Alina bisa melihat dengan jelas dari sudut matanya. Dan apa yang Doni lakukan? Pria itu hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman miring yang seolah memberikan persetujuan bisu atas penghinaan yang baru saja ia terima. Doni bahkan sedikit menggelengkan kepalanya, seolah berkata pada Rika, "Sudah, jangan diladeni orang seperti itu." Dunia Alina seakan berhenti berputar sejenak. Bukan tumpahan air atau kata-kata hinaan Rika yang menusuknya. Bukan. Yang menghancurkannya adalah senyuman tipis dari suaminya. Senyuman itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Rasa sakit yang tajam dan dingin menjalari dadanya. Begitu pekat hingga ia nyaris lupa cara bernapas. Tapi kemudian, sesuatu yang lain bangkit dari puing-puing hatinya yang hancur. Bukan kesedihan. Bukan air mata. Melainkan sebuah ketenangan yang mengerikan. Api yang tadinya hanya bara kecil, kini berkobar menjadi lautan api. Di tengah tatapan sinis Rika dan ketidakpedulian Doni, sebuah keputusan telah dibuat. Alina tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya sedikit menundukkan kepalanya, memainkan perannya sebagai Lina si kuli yang tidak berdaya. Ia kembali meraih skopnya dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Rika merasa menang, tertawa kecil sebelum akhirnya melenggang pergi dengan angkuh. Doni kembali sibuk dengan tabletnya. Proyek terus berjalan. Namun di dalam diri Alina, sesuatu telah berubah selamanya. Ia akan menyelesaikan proyek ini. Bukan hanya proyek pembangunan ruko, tapi juga proyek pembalasan dendamnya. Dan ia akan memastikan bahwa setiap tawa sinis dan setiap senyuman meremehkan hari ini akan dibayar dengan harga yang sangat, sangat mahal. Pukul 8 malam, pintu sebuah unit Gria Tawang di lantai tertinggi sebuah gedung apartemen paling prestisius di Jakarta terbuka. Alina melangkah masuk, tubuhnya terasa remuk. Ia menutup pintu di belakangnya, menguncinya, dan bersandar sejenak. Tingi. Hanya suara pendingin udara sentral yang berdengung pelan. Kontras yang luar biasa dengan kebisingan proyek yang memekakan telinga sepanjang hari. Ia berjalan melewati ruang tamu yang luas dengan sofa kulit Italia dan lukisan-lukisan abstrak mahal di dindingnya. Kakinya yang kotor meninggalkan jejak samar di atas lantai marmer yang mengilap. Ia tidak peduli. Apartemen ini adalah bentengnya, tempat di mana ia bisa melepaskan topeng, Lina si kuli, dan kembali menjadi dirinya sendiri. Rumah sederhana di pinggir kota yang ia tinggali bersama Doni hanyalah bagian dari panggung sandiwara. Alina langsung menuju kamar mandi utama yang lebih besar dari kamar tidur di rumah kontrakannya dengan Doni. Ia melepaskan pakaian kerjanya yang kotor dan bau keringat, melemparkannya ke keranjang cucian dengan kasar. Berdiri di bawah pancuran air hangat, ia membiarkan air itu membasuh debu dan lumpur dari tubuhnya. Ia menggosok kulitnya kuat-kuat, seolah ingin menghapus jejak hinaan Rika dan tatapan acuh tak acuh Doni. Tapi ia tahu, noda itu tidak menempel di kulitnya. Noda itu telah meresap jauh ke dalam hatinya. Setelah 20 menit, ia keluar dengan tubuh terbalut jubah mandi sutra yang lembut. Rambutnya yang basah ia gulung dengan handuk. Ia berjalan ke arah dapur, membuka kulkas 2 pintu yang penuh dengan bahan makanan organik dan minuman impor, lalu mengambil sebotol air mineral dingin. Air yang sama yang tadi ditumpahkan Rika ke tanah. Ia meneguknya perlahan. Matanya menatap kosong ke arah jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota dari ketinggian. Pemecatan. Itulah kata pertama yang melintas di benaknya. Ia bisa melakukannya dengan mudah. Satu panggilan telepon ke Wijoyo, direktur proyeknya yang setia, dan besok pagi Doni serta Rika akan menjadi pengangguran. Selesai. Masalah beres. Tapi saat ia membayangkannya, tidak ada rasa puas sama sekali. Terlalu mudah. Terlalu cepat. Mereka akan pergi dengan sedikit kebingungan, mungkin sedikit kemarahan, tapi mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti. Mereka tidak akan pernah merasakan secuil pun dari rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Penghinaan harus dibayar dengan penghinaan. Keangkuhan harus dihancurkan dengan cara merendahkannya hingga ke titik terendah. Alina meletakkan botol airnya dengan keras di atas meja marmer dapur, menimbulkan bunyi denting yang tajam. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ide yang kejam, terperinci, dan akan memberikan kepuasan yang jauh lebih besar.
Ia berjalan ke ruang kerjanya. Sebuah ruangan yang didominasi oleh rak buku setinggi langit-langit dan sebuah meja kayu mahoni besar. Di atas meja, terbentang cetak biru final dari proyek Nusantara Megah. Ia menyalakan laptopnya, membuka beberapa berkas. Pertama, ia membuka berkas kepegawaian atas nama Rika Anjani. Foto di berkas itu menunjukkan seorang wanita dengan senyum percaya diri. Posisi, staf administrasi lapangan. Riwayat pekerjaan, nihil. Rika adalah karyawan baru yang direkomendasikan langsung oleh Doni. Alina tersenyum sinis. Tentu saja. Kemudian, ia membuka berkas suaminya, Doni Prakoso. Karirnya menanjak pesat sejak menikahinya. Dari staf biasa, menjadi supervisor, dan kini menjadi manajer lapangan di proyek terpenting perusahaan. Semua karena campur tangannya. Karena ia percaya pada potensi Doni. Sebuah kepercayaan yang kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Rencananya mulai terlihat jelas. Rika suka merasa superior, suka memerintah, dan benci pekerjaan kotor. Maka, Alina akan memberikannya posisi di mana ia harus melakukan semua hal yang ia benci, dan melayani orang yang paling ia hina. Doni merasa dirinya berkuasa di lapangan, seorang manajer yang dihormati. Maka, Alina akan membiarkannya melihat kekasihnya diperbudak di depan matanya. Dan ia tidak akan bisa melakukan apa-apa karena perintah itu datang dari atasan yang tidak bisa ia bantah. Alina meraih ponselnya, bukan ponsel murah yang ia gunakan untuk penyamarannya, melainkan ponsel pintarnya yang canggih. Ia mencari nama, Wijoyo, di kontaknya. Pak Wijoyo adalah tangan kanannya, seorang pria parubaya yang telah mengabdi pada perusahaan ayahnya sejak lama. Wijoyo adalah satu dari sedikit orang yang tahu tentang penyamaran Alina dan alasannya. Saya tidak akan memecat mereka, Pak Yo, kata Alina dalam benaknya, seolah sedang berlatih. Belum. Saya punya tugas baru untuk Rika. Tugas yang sangat spesial. Ia menatap kembali ke layar laptop, ke foto Rika yang tersenyum angkuh. Kamu suka menghina kuli, Rika? Bisik Alina pada ruangan yang kosong. Baiklah, mulai besok. Kamu akan menjadi asisten pribadi untuk kuli. Kamu akan membawakannya minum. Kamu akan membersihkan sepatunya. Kamu akan mencatat setiap perintahnya. Kamu akan menjadi babu untuk orang yang paling kamu rendahkan. Dan suamiku yang tercinta akan menonton semuanya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Sebuah senyum dingin dan penuh perhitungan terukir di bibir Alina. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Pernikahannya sudah mati sore tadi, di tengah debu proyek, bersamaan dengan tumpahan air mineral dan senyuman tipis Doni. Ini sekarang tentang mengambil kembali harga dirinya. Ini tentang memberikan pelajaran. Pelajaran yang akan memastikan bahwa Doni dan Rika akan mengingat nama Lina Sikuli selama sisa hidup mereka yang menyedihkan. Ia akan membangun panggung penderitaan mereka bata demi bata, sama seperti ia membangun kompleks ruko mewah itu. Dan ketika proyek itu selesai, ia akan meruntuhkan dunia mereka hingga tak bersisa. Keesokan paginya, suasana di kantor administrasi proyek Nusantara Megah berjalan seperti biasa. Pendingin udara berdengung lembut, menciptakan surga kecil yang sejuk di tengah panasnya lokasi konstruksi. Rika duduk di kursinya yang nyaman, mengetik dengan malas di komputernya sambil sesekali mengobrol dengan rekan di sebelahnya. Pikirannya sudah melayang pada jam makan siang nanti, di mana ia sudah berjanji untuk bertemu dengan Doni di sebuah kafe di luar area proyek. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Wijoyo, sang direktur proyek, melangkah masuk. Kehadirannya yang jarang di kantor kecil itu seketika membuat semua orang terdiam dan kembali fokus pada pekerjaan mereka. Pak Wijoyo memiliki aura yang tenang namun tegas, membuatnya sangat dihormati sekaligus sedikit ditakuti. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Rika. Rika Anjani, panggilnya dengan suara datar. Rika sedikit terkejut. Ia segera berdiri dan merapikan blusnya. Iya, Pak Wijoyo, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada semanis mungkin. Mungkin saja ia akan mendapatkan bonus atau promosi. Pak Wijoyo berjalan mendekat ke mejanya tanpa ekspresi. Ia meletakkan selembar kertas berkop surat resmi perusahaan di atas meja Rika. Ini surat tugas baru untukmu. Efektif berlaku mulai sekarang. Rika mengerutkan keningnya. Surat tugas baru? Ia mengambil kertas itu dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan cemas.
Ia membacanya. Matanya yang tadinya berbinar penuh harap, kini membelalak tak percaya. Nomor 047 ST AJP 7 2025. Nama Rika Anjani. Posisi lama staf administrasi lapangan. Posisi baru asisten pengawas lapangan pribadi. Tugas dan tanggung jawab 1. Mendampingi dan membantu seluruh kebutuhan Saudari Lina selaku pengawas lapangan khusus dalam menjalankan tugasnya. 2. Melakukan pencatatan manual atas instruksi Saudari Lina. 3. Memastikan ketersediaan logistik pribadi, air minum, alat tulis, dan lainnya untuk Saudari Lina. 4. Melaporkan seluruh kegiatan harian langsung kepada Saudari Lina. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan langsung dari jajaran Direksi PT Alina Jaya Properti demi meningkatkan efisiensi dan pengawasan kualitas material di tingkat paling dasar. Surat keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Hormat kami, Wijoyo, Direktur Proyek. Rika membaca ulang surat itu 3 kali. Asisten pengawas lapangan pribadi, membantu kebutuhan Saudari Lina. Lina si kuli dekil itu? Ini pasti sebuah lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu. Pak, maaf, kata Rika. Suaranya bergetar karena marah dan bingung. Mungkin ada kesalahan? Maksudnya Lina yang mana? Ya? Lina pekerja kasar itu. Hanya ada satu Lina dalam daftar pengawas khusus kami, jawab Pak Wijoyo dengan dingin. Dan posisimu bukan staf administrasi lagi. Kamu sekarang melapor langsung padanya. Segera temui dia di lapangan. Dia sedang menunggu. Tapi, Pak, ini penurunan pangkat. Dari kantor ber-AC ke lapangan, menjadi asisten seorang kuli? Apa salah saya, Pak? Protes Rika. Nadanya mulai meninggi. Pak Wijoyo menatapnya tajam. Ini bukan penurunan pangkat. Ini adalah tugas khusus dari pusat. Pihak pemilik perusahaan ingin ada pengawasan model baru, langsung dari bawah. Dan mereka yang memilihmu untuk membantu tugas ini. Anggap saja ini sebuah kehormatan. Jika kamu menolak, kamu tahu konsekuensinya. Ancaman terselubung itu begitu jelas. Menolak berarti pemecatan. Wajah Rika memerah. Ia merasa dipermalukan di depan semua rekan-rekannya yang kini menatapnya dengan berbagai ekspresi, mulai dari kasihan hingga menahan tawa. Ia, Rika Anjani, yang selalu merasa menjadi bintang di kantor ini, kini harus menjadi pesuruh seorang kuli. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wijoyo berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Rika yang berdiri mematung dengan surat tugas di tangan. Begitu pintu tertutup, Rika dengan gerakan cepat menyambar tasnya dan berlari keluar, bukan ke lapangan, tapi ke arah pos manajemen tempat Doni biasa berada. Ia menemukan Doni sedang berbicara dengan seorang subkontraktor. Tanpa mempedulikan sopan santun, Rika langsung menarik lengan Doni. Doni, ini gila. Kamu harus melakukan sesuatu. Serunya dengan panik. Doni terkejut. Ada apa? Rika? Tenang dulu. Ia meminta maaf pada subkontraktor itu dan membawa Rika sedikit menjauh. Dengan napas terengah-engah, Rika menyodorkan surat tugas itu. Lihat ini. Aku disuruh jadi jongosnya si Lina dekil itu. Perintah langsung dari direksi katanya. Ini penghinaan, Don. Doni membaca surat itu dengan kening berkerut. Ia sama bingungnya dengan Rika. Lina? Pengawas lapangan khusus? Sejak kapan seorang kuli angkut punya jabatan seperti itu? Ini tidak masuk akal. Pasti ada kesalahan administrasi yang konyol. Tenang, kata Doni, mencoba menenangkan Rika sekaligus dirinya sendiri. Pasti ada salah paham. Mana mungkin kamu jadi asisten dia? Nanti aku coba bicara dengan Pak Wijoyo. Mungkin ada dokumen yang tertukar. Kamu harus bicara sekarang, Don. Aku tidak mau. Aku tidak sudi diperintah-perintah sama perempuan kampung itu. Rengek Rika. Namun, jauh di lubuk hatinya, Doni merasa cemas. Pak Wijoyo bukanlah orang yang bisa diajak bernegosiasi. Jika ia berkata itu perintah dari pusat, maka itu adalah kebenaran. Tapi siapa di pusat yang bisa mengeluarkan perintah seaneh ini? Dan mengapa targetnya Rika? Dan mengapa melibatkan Lina? Sementara itu, di sudut lain proyek, Alina sedang bersandar pada tumpukan karung semen, meminum air dari botol plastik murahnya. Ia melihat dari kejauhan kepanikan Rika dan kebingungan Doni.
Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Babak pertama dari sandiwaranya telah dimulai. Para aktornya sudah berada di atas panggung. Ia sangat tidak sabar untuk mendengar dialog pertama mereka. "Lina!" Sebuah suara memanggil. Alina menoleh. Salah seorang mandor berlari kecil ke arahnya. "Itu, kamu dicari sama asisten barumu. Perempuan dari kantor itu. Katanya disuruh Pak Wijoyo," kata mandor itu dengan tatapan aneh. Jelas ikut bingung dengan struktur komando yang baru. Alina mengangguk pelan. "Suruh dia ke sini." Ia menegakkan tubuhnya, memasang kembali ekspresi wajahnya yang datar dan sedikit lelah. Ia siap menyambut babu barunya. Permainan ini akan jauh lebih menyenangkan dari yang ia bayangkan. Rika berjalan dengan langkah yang ia paksakan agar terlihat normal. Namun setiap hentakan sepatunya di atas tanah keras seolah menyuarakan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Ia meninggalkan Doni yang masih tampak bingung dan berjanji akan mencari tahu. Sebuah janji yang terdengar kosong di telinga Rika. Ia kini harus menghadapi kenyataan yang tak masuk akal. Menemui Lina Sikuli dan memulai tugasnya sebagai asisten pribadi. "Babu," kata itu terus berdengung di kepalanya seperti lebah yang terperangkap. Ia melihat Lina, atau sekarang ia harus memanggilnya pengawas lapangan khusus, berdiri bersandar pada tumpukan sak semen. Wanita itu tampak sama seperti biasanya, dekil, berkeringat, dan memancarkan aura orang biasa yang pasrah pada nasib. Bagaimana bisa orang seperti ini tiba-tiba memiliki kekuasaan? Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar. Namun egonya menolak untuk mencari jawaban yang logis. Baginya, ini adalah sebuah bentuk kekeliruan besar atau sebuah konspirasi untuk menyingkirkannya. "Permisi," kata Rika dengan nada dingin saat ia tiba di hadapan Alina. Ia bahkan tidak menggunakan panggilan Mbak atau Ibu. Alina menoleh perlahan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Sudah datang?" tanyanya dengan suara serak, seolah lelah. "Bagus. Pekerjaan pertama. Saya haus. Tolong ambilkan saya minum air putih dingin." Perintah pertama itu, begitu sederhana namun begitu menusuk. Kemarin, ia menumpahkan air ke tanah di depan wanita ini sebagai penghinaan. Hari ini, ia diperintahkan untuk mengambilkan air untuknya sebagai tugas. Rika terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Ia ingin sekali berteriak dan memaki. Tapi bayangan wajah tegas Pak Wijoyo dan ancaman pemecatan menahannya. Gengsinya terluka parah. Tapi kebutuhan untuk mempertahankan pekerjaan dan hubungannya dengan Doni lebih besar. "Di mana saya bisa mengambilnya?" tanya Rika ketus. "Di bedeng istirahat pekerja, di ujung sana," jawab Alina sambil menunjuk dengan dagunya. "Jangan lama." Dengan perasaan terhina, Rika berbalik dan berjalan menuju bedeng pekerja. Tempat itu adalah area yang selalu ia hindari. Bau keringat, suara tawa yang kasar, dan tatapan para kuli membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ia masuk untuk mengambil sebotol air dingin dari kotak pendingin, ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Mereka adalah orang-orang yang biasanya ia pandang sebelah mata, dan kini mereka melihatnya menjalankan perintah untuk salah satu dari mereka. Wajahnya terasa panas karena malu. Ia kembali dengan sebotol air di tangan dan menyerahkannya pada Alina dengan kasar. Alina menerimanya, membuka tutupnya, dan meneguknya perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Rika yang merah padam. "Terima kasih," kata Alina pelan, sebelum meletakkan botol itu di sampingnya. "Sekarang tugas kedua." Alina menunjuk ke arah gerbang utama proyek di mana sebuah truk besar sedang menurunkan palet-palet berisi sak semen. "Lihat truk itu? Hari ini ada pengiriman 300 sak semen. Saya mau kamu berdiri di sana. Catat setiap sak yang diturunkan untuk memastikan jumlahnya pas. Pakai buku catatan dan pulpen. Tulis tangan. Saya mau laporannya detail." Rika menatap tidak percaya. Berdiri di bawah terik matahari, menghitung sak semen satu persatu seperti seorang kenek? Kenapa tidak pakai laporan pengiriman saja? Semuanya sudah tercatat di komputer. Protesnya, mencoba mencari celah. Komputer bisa salah input. Mata manusia kadang lebih teliti. Itu tujuan adanya pengawas lapangan. Dan kamu adalah asisten saya. Kerjakan saja, jawab Alina dengan nada final. Ia lalu memberikan sebuah buku catatan kecil dan pulpen murahan pada Rika. Mau tidak mau, Rika berjalan ke arah gerbang.
Debu dari semen yang diturunkan langsung beterbangan, menempel di blusnya yang tadinya rapi. Matahari terasa menyengat kulitnya. Ia berdiri di sana, merasa seperti orang bodoh, membuat coretan-coretan di buku setiap kali seorang kuli menurunkan satu sak semen. Para kuli itu, yang kemarin masih ia pandang rendah, kini melewatinya sambil sesekali melirik dengan senyum yang sulit diartikan. Rika merasa seluruh dunia sedang menertawakannya. 1 jam berlalu, dan Rika sudah merasa seperti akan pingsan. Keringat membasahi kening dan punggungnya. Blusnya kini tampak kotor dan lepek. Saat tugas menghitung semen selesai, ia kembali menghadap Alina dengan napas terengah-engah, berharap penderitaannya hari ini sudah cukup. Alina sedang duduk di atas sebuah balok kayu, memeriksa tali-tali pengikat pada tumpukan besi. Ia mendongak saat Rika datang. Sudah selesai. Sudah. 300 pas. Jawab Rika. Bagus, kata Alina. Ia kemudian melihat ke arah sepatu botnya yang tertutup debu tebal dan sedikit lumpur kering. Tugas terakhir untuk sekarang. Lihat sepatu saya. Kotor sekali. Kalau saya menghadap mandor dengan penampilan begini, saya bisa tidak dianggap serius. Tolong bersihkan. Inilah puncaknya. Permintaan yang paling merendahkan. Membersihkan sepatu. Sepatu seorang kuli. Rika membeku di tempatnya. Matanya memancarkan kemarahan murni. Apa katamu? Desisnya. Kamu dengar saya, balas Alina dengan tenang. Kamu asisten saya. Tugasmu memastikan saya bisa bekerja dengan baik. Dan saya tidak bisa bekerja dengan baik kalau sepatu saya berat karena lumpur. Di dekat pos satpam ada sikat dan lab. Cepat. Saya bukan pembantu, teriak Rika. Tak sanggup lagi menahan diri. Alina menatapnya lekat-lekat. Benar. Kamu bukan pembantu. Kamu adalah asisten pengawas lapangan pribadi yang digaji oleh perusahaan ini untuk melaksanakan perintah saya. Jika kamu merasa tugas ini di luar deskripsi pekerjaanmu, silakan ajukan surat pengunduran diri ke Pak Wijoyo. Pintu keluar ada di sebelah sana. Skakmat. Rika tidak punya pilihan. Mengundurkan diri berarti kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan akses pada Doni, dan kehilangan kesempatan untuk hidup nyaman yang selalu ia impikan. Dengan tangan gemetar karena amarah dan bibir yang terkatup rapat menahan tangis, ia berjalan ke pos satpam, mengambil sikat kasar dan seember air. Ia kembali ke hadapan Alina, berjongkok di tanah yang kotor, dan mulai menyikat sepatu bot yang menjijikan itu. Setiap gesekan sikat rasa seperti menggores harga dirinya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menahannya agar tidak jatuh. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada wanita ini dengan melihatnya menangis. Alina hanya diam memperhatikan. Ia tidak menunjukkan senyum kemenangan atau ekspresi puas. Wajahnya tetap datar. Namun di dalam hatinya, ada perasaan dingin yang aneh. Ini bukanlah kebahagiaan. Ini adalah keseimbangan. Keadilan kosmik yang ia ciptakan sendiri. Ia sedang memaksa Rika untuk merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Posisi di mana harga diri seolah tidak ada harganya. Setelah sepatu itu bersih, Rika berdiri dan melempar sikat itu ke tanah. Sudah. Terima kasih. Kamu boleh istirahat sekarang. Tapi jangan jauh-jauh. Nanti kalau saya butuh, saya panggil. Kata Alina sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Rika yang berdiri sendirian di tengah debu, kotor, lelah, dan hancur sehancur-hancurnya. Hari pertama sebagai babu telah usai, dan rasanya seperti neraka. Malam itu, Rika menangis sejadi-jadinya di dalam mobil Doni. Mereka bertemu di tempat parkir sebuah restoran cepat saji, jauh dari area proyek. Rika menceritakan semua penghinaan yang ia alami, mulai dari mengambilkan air minum hingga puncaknya, membersihkan sepatu bot Lina yang penuh lumpur. Aku tidak tahan lagi, Don. Aku tidak tahan. Perempuan itu sengaja menyiksaku. Kamu harus melakukan sesuatu. Isak Rika sambil memukul-mukul dashboard mobil. Wajah Doni mengeras karena marah. Tapi kemarahannya bukan ditujukan pada sistem yang menempatkan Rika di posisi itu, melainkan pada Lina. Siapa perempuan itu berani-beraninya memperlakukan Rika seperti ini? Rika adalah kekasihnya. Calon istrinya jika rencananya berhasil. Melihat Rika dipermalukan sama saja dengan melihat dirinya sendiri dipermalukan. Aku sudah coba bicara dengan Pak Wijoyo tadi sore. Geram Doni. Dia hanya bilang ini perintah rahasia dari Dewan Direksi di Jakarta.
Dia bahkan memperingatkanku untuk tidak ikut campur kalau tidak mau posisiku ikut terancam. Ini gila. Jadi kamu akan diam saja? Kamu akan membiarkan aku dijadikan keset oleh kuli itu? Tantang Rika dengan mata merah. Tentu saja tidak, balas Doni. Dengar, sabar sebentar. Biarkan aku mencari tahu siapa orang di Jakarta yang memberikan perintah ini. Pasti ada cara untuk menghentikannya. Untuk sementara, coba hindari dia sebisa mungkin. Menghindar? Dia itu pengawasku. Aku harus menempel padanya setiap saat. Doni menghela napas frustrasi. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan Rika. Di sisi lain, ia juga tidak mau kehilangan jabatannya yang sudah ia raih dengan susah payah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak memiliki kendali penuh di proyeknya sendiri. Keesokan harinya, penderitaan Rika berlanjut. Kali ini, Alina menyuruhnya berdiri di bawah terik matahari sambil memegangi payung besar untuk melindunginya saat ia memeriksa pondasi sebuah ruko. Alina sengaja melakukannya di area yang ramai, di mana banyak pekerja dan mandor berlalu lalang. Rika berdiri kaku seperti patung, wajahnya menahan malu, sementara Alina duduk santai di sebelahnya sambil pura-pura membaca cetak biru. Tepat pada saat itulah Doni melintas. Ia baru saja selesai rapat dengan tim insinyur. Ketika ia melihat pemandangan itu, darahnya seketika mendidih. Rikanya, wanita cantik yang selalu ia banggakan, kini tampak seperti seorang dayang-dayang yang melayani Ratu Dekil. Harga dirinya sebagai seorang pria dan seorang manajer tercabik-cabik. Tanpa pikir panjang, ia berjalan cepat menghampiri mereka. Para pekerja yang melihat sang manajer datang dengan wajah marah, langsung menyingkir. Lina, bentak Doni. Suaranya keras dan penuh amarah. Alina mendongak perlahan, memasang wajah sedikit bingung dan takut, persis seperti reaksi yang diharapkan dari seorang kuli rendahan yang dibentak oleh atasannya. Iya, Pak Manajer. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh staf kantor memayungimu seperti ini. Rika tampak sedikit lega melihat Doni akhirnya turun tangan membelanya. Alina berdiri. Ia sengaja membuat tubuhnya terlihat sedikit lebih rendah dari Doni. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas pengawasan. Matahari sangat terik. Saya pusing. Kalau saya pingsan, pekerjaan pengawasan bisa terganggu. Rika, sebagai asisten saya, hanya membantu agar tugas dari direksi bisa berjalan lancar. Logika jawaban itu, yang disampaikan dengan nada polos dan patuh, membuat Doni semakin marah karena ia tidak bisa menyanggahnya. Saya tidak peduli. Kamu jangan mentang-mentang. Tahu diri kamu itu siapa? Kamu itu cuma kuli, teriak Doni, telunjuknya menuding lurus ke wajah Alina. Alina menunduk, memainkan perannya dengan sempurna. Iya, Pak. Saya tahu. Saya hanya menjalankan perintah, Pak Manajer. Dan Rika hanya menjalankan tugasnya sesuai surat keputusan. Apa ada yang salah dengan prosedur, Pak? Kata, prosedur, dan surat keputusan adalah senjata pamungkas Alina. Doni tahu ia tidak bisa melawan itu. Ia bisa saja menyeret Rika pergi, tapi itu berarti melawan perintah langsung dari direksi, sebuah tindakan bunuh diri karir. Ia menatap Alina dengan geram, lalu beralih ke Rika yang menatapnya penuh harap. Tapi yang bisa Doni lakukan hanyalah mengepalkan tangannya dan pergi dengan gusar, meninggalkan Rika yang kembali putus asa. Alina memperhatikan punggung Doni yang menjauh. Di balik topeng ketakutannya, matanya berkilat dingin. Konfrontasi itu justru memberinya kesempatan. Setelah Doni pergi, ia berkata pada Rika, "Saya mau ke toilet. Kamu tunggu di sini." Namun, Alina tidak pergi ke toilet. Ia berjalan memutar ke belakang barak-barak pekerja yang sepi. Firasatnya mengatakan bahwa setelah ledakan emosi tadi, Doni pasti akan mencari Rika untuk menenangkannya. Dan tempat yang paling mungkin adalah tempat yang tersembunyi. Benar saja. Dari celah antara dua kontainer penyimpanan yang berkarat, ia melihatnya. Doni menarik Rika ke dalam pelukannya. Rika menangis di dadanya. "Sabar, sayang. Sabar ya. Aku janji akan selesaikan ini," bisik Doni sambil mengelus rambut Rika. "Aku sudah tidak kuat, Don." Isak Rika. SSSDT. Doni menenangkan Rika, lalu mencium keningnya, pipinya, dan akhirnya bibirnya. Sebuah ciuman yang dalam dan putus asa.
Alina berdiri diam tak bergerak dari tempat persembunyiannya. Hatinya tidak merasakan sakit lagi. Sudah kebas. Yang ada hanyalah konfirmasi dingin atas pengkhianatan yang sudah ia ketahui. Dengan tangan yang stabil, ia mengeluarkan ponsel murahnya. Kamera ponsel itu berkualitas buruk, gambarnya agak pecah, tapi sudah lebih dari cukup. Ia merekam adegan itu selama hampir 1 menit. Ciuman itu, pelukan itu, bisikan-bisikan mesra itu. Setelah selesai merekam, ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya yang kumal. Ia tidak akan menggunakan video ini untuk menggugat cerai di pengadilan. Video ini punya tujuan yang jauh lebih pribadi. Ini adalah pengingat untuk dirinya sendiri. Setiap kali ada sedikit saja rasa ragu atau iba muncul di hatinya, ia akan melihat video ini. Video yang membuktikan bahwa ia tidak sedang menghukum orang yang tidak bersalah. Ia sedang menjalankan sebuah keadilan yang tertunda. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti siksaan tanpa akhir bagi Rika. Alina, dengan kreativitas yang dingin, terus menemukan cara-cara baru untuk merendahkannya. Batasan antara atasan dan bawahan menjadi kabur, berganti menjadi hubungan antara majikan dan pesuruh. Doni semakin frustrasi karena semua usahanya untuk mencari tahu siapa direksi pusat yang misterius itu selalu menemui jalan buntu. Hubungan mereka yang tadinya penuh gairah, kini dipenuhi keluhan dan pertengkaran. Suatu hari, saat sedang memeriksa kualitas campuran beton, Alina, secara tidak sengaja, tersandung dan menumpahkan seember air kotor ke arah Rika. Air keruh berwarna coklat itu menyiram rok dan sebagian blus Rika. "Aduh, Rika, maaf sekali. Saya tidak lihat ada batu," kata Alina dengan ekspresi panik yang dibuat-buat. Para pekerja di sekitar berhenti sejenak, melihat pemandangan itu. "Cepat bersihkan. Nanti kamu dimarahi atasan kalau kelihatan kotor dan tidak profesional. Penampilan itu penting, kan?" Sindiran tajam itu menusuk Rika tepat di jantungnya. Ia selalu membanggakan penampilannya, dan kini ia harus berdiri dengan pakaian basah dan kotor, sementara orang yang menyebabkannya justru menasihatinya tentang penampilan. Dengan gigi bergemeretak, Rika mengambil lap kotor dari salah seorang pekerja dan mencoba membersihkan nodanya, yang justru membuat pakaiannya semakin kotor. Di lain hari, Alina memutuskan bahwa ia perlu meninjau ulang semua dokumen pengiriman barang selama sebulan terakhir untuk mencari anomali. Namun, alih-alih melakukannya di kantor administrasi yang sejuk, ia memilih lokasi kerja yang baru, sebuah kontainer kosong yang biasa digunakan untuk menyimpan perkakas bekas. Siang itu matahari bersinar sangat terik, mengubah kontainer logam itu menjadi oven raksasa. "Kita kerja di sini saja, Rika. Lebih tenang, tidak ada yang mengganggu," kata Alina sambil menumpuk puluhan map berdebu di atas sebuah meja reot di dalam kontainer. Rika masuk dengan enggan. Udara di dalam begitu panas dan pengap hingga ia kesulitan bernapas. Tidak ada kipas angin, apalagi pendingin udara. Keringat langsung membanjiri tubuhnya. "Bantu saya periksa semua ini, Rika. Cocokkan nomor seri di surat jalan dengan catatan di buku besar," perintah Alina. "Mata saya sudah agak rabun kalau melihat tulisan kecil-kecil begini terlalu lama." Selama 3 jam berikutnya, mereka terkurung di dalam neraka panas itu. Alina tampak tidak terpengaruh, seolah sudah terbiasa dengan suhu ekstrim. Sementara Rika merasa kepalanya pusing, tenggorokannya kering, dan kesabarannya menipis hingga ke utas terakhir. Ia merasa seperti sedang disiksa secara perlahan. Proyek pembangunan ruko itu sendiri sudah memasuki tahap akhir. Pemasangan atap hampir selesai, dinding-dinding sudah berdiri kokoh, dan pekerjaan interior akan segera dimulai. Bagi Rika, akhir proyek ini adalah cahaya di ujung terowongan. Ia terus bertahan dengan satu harapan, semua ini akan segera berakhir. Setelah proyek selesai, ia akan meminta Doni untuk menikahinya. Doni pasti akan mendapat bonus besar dari proyek ini, dan mereka bisa memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang Lina si kuli gila. Alina tahu persis apa yang ada di pikiran Rika. Ia bisa melihatnya dari binar putus asa di mata wanita itu setiap kali ia melihat progres pembangunan. Oleh karena itu, Alina sudah menyiapkan satu adegan penutup untuk babak penyiksaan ini. Sebuah puncak penghinaan yang akan terpatri selamanya dalam ingatan Rika. Sore itu, hujan baru saja reda, menyisakan genangan lumpur di beberapa area proyek yang belum diratakan. Alina memanggil Rika. Di tangannya, ia memegang sebuah map tebal.
Rika, ini penting sekali, kata Alina dengan nada serius. Ini draft laporan akhir yang harus saya serahkan ke Pak Wijoyo besok pagi. Isinya evaluasi saya selama di lapangan. Sangat rahasia. Rika menatap map itu dengan curiga. Tapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Mereka berjalan melewati area yang paling becek. Tiba-tiba, Alina menjerit kecil seolah-olah kakinya tergelincir. Map tebal di tangannya terlepas dan jatuh dengan suara plak yang memuakan. Tepat ke tengah genangan lumpur yang paling besar dan paling kotor. Wajah Alina menunjukkan kepanikan yang sangat meyakinkan. Astaga! Rika, tolong! Laporannya! Itu harus diselamatkan. Serunya dengan histeris. Ambil cepat. Jangan sampai tintanya luntur semua. Ini menyangkut nasib seluruh pekerja di sini. Rika terpaku. Ia menatap map yang setengah terendam dalam cairan coklat kental dan menjijikan itu. Kemudian ia menatap Alina. Ini adalah perintah yang paling tidak masuk akal dan paling merendahkan dari semuanya. Mengambil sampah dari lumpur. Cepat. Rika. Tidak ada waktu lagi. Desak Alina. Beberapa pekerja yang berada di dekat situ berhenti dan menonton. Mereka melihat sang asisten cantik dari kantor itu kini dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Dengan perasaan kalah total, Rika akhirnya melangkah maju. Ia tidak punya pilihan. Ancaman bahwa laporan itu menyangkut nasib semua orang, meskipun mungkin bohong, membuatnya tidak bisa menolak. Ia berjongkok di tepi genangan. Dengan tangan gemetar karena jijik dan marah, ia menjulurkan tangannya ke dalam lumpur yang dingin dan licin itu. Ia merasakan lumpur itu menyelinap di antara jari-jarinya saat ia meraih map tersebut. Ia mengangkatnya. Map itu kini basah, berat, dan tertutup seluruhnya oleh lumpur bau. Ia membawanya ke pinggir, meletakkannya di atas tanah yang agak kering, dan dengan sapu tangan yang sudah kumal, ia mulai membersihkan lumpur itu lembar demi lembar. Air mata penghinaan akhirnya mengalir di pipinya, bercampur dengan kotoran. Alina berdiri memperhatikannya. Ekspresinya sulit dibaca. Setelah Rika selesai membersihkan sebisanya, Alina mengambil map itu. Terima kasih banyak, Rika. Kamu sudah menyelamatkan pekerjaan saya, katanya dengan nada lega. Saat Rika berjalan pergi dengan bahu terkulai, dikalahkan oleh rasa jijik dan putus asa, Alina membuka map tersebut. Di dalamnya bukanlah laporan penting yang bisa menentukan nasib banyak orang. Isinya hanyalah tumpukan kertas HVS kosong yang sengaja ia ambil dari mesin fotokopi kantor pagi tadi. Puncak penghinaan itu ternyata dibangun di atas sebuah kebohongan. Permainan akan segera berakhir, dan Alina sudah menyiapkan panggung untuk babak final. Udara pagi itu terasa berbeda. Aroma debu dan semen yang selama berbulan-bulan menjadi parfum utama proyek Nusantara Megah, kini telah digantikan oleh wangi semerbak karangan bunga ucapan selamat yang berjejer rapi di sepanjang jalan masuk. Kompleks ruko yang tadinya hanyalah kerangka besi dan beton, kini berdiri megah dengan cat baru yang mengilap, jendela-jendela kaca yang memantulkan langit biru, dan pelang nama penyewa pertama yang sudah terpasang. Hari ini adalah hari peresmian. Hari perayaan dan kemenangan. Bagi Doni dan Rika, ini adalah hari pembebasan. Mereka tiba di lokasi acara dengan mobil Doni yang baru saja dicuci hingga berkilau. Keduanya tampil memukau. Doni mengenakan setelan batik semi-formal terbaiknya yang membuatnya tampak seperti eksekutif muda yang sukses. Sementara Rika, seolah ingin menebus semua hari-hari kotornya, mengenakan gaun koktail berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, riasan wajahnya tebal dan tanpa celah, rambutnya ditata di salon. Ia kembali menjadi Rika yang angkuh dan glamor, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Penderitaan selama beberapa minggu terakhir seolah terlupakan. Baginya, itu hanyalah sebuah ujian aneh yang kini telah berakhir. Ia berhasil melewatinya. Sekarang adalah waktunya memetik hasil. Lihat, sayang, semua ini, aku yang memimpin pembangunannya, kata Doni dengan dada membusung, menyapu pandangannya ke deretan ruko yang megah. Setelah bonus dari proyek ini cair, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kita cari rumah yang bagus, di kawasan elit. Rika tersenyum manja dan menyelipkan lengannya di lengan Doni. Dan aku akan langsung berhenti kerja. Tentu saja. Aku tidak sudi lagi menginjakan kaki di tempat ini, katanya, matanya melirik sinis ke arah tenda besar yang disediakan untuk para pekerja. Aku mau fokus menjadi Nyonya Doni Prakoso. Doni tertawa. Sebuah tawa penuh kemenangan.
Mereka berjalan menuju tenda VIP, menyapa beberapa tamu penting dan kolega dengan penuh percaya diri. Sesekali, mata Rika menyapu kerumunan pekerja yang sedang menikmati hidangan prasmanan sederhana. Ia mencari satu wajah. Wajah dekil Lina Sikuli. Ia ingin sekali melihat wanita itu. Mungkin untuk melemparkan satu senyuman kemenangan terakhir. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Mungkin sudah dipecat atau pulang kampung. Pikir Rika dalam hati dengan puas. Baguslah, hama sudah hilang. Sementara itu, di dalam salah satu unit ruko di lantai 2 yang telah disulap menjadi ruang tunggu pribadi, Alina sedang menatap pantulan dirinya di cermin besar. Transformasinya begitu total hingga ia sendiri nyaris pangling. Tidak ada lagi Lina Sikuli, dengan kulit legam dan rambut kusam. Yang ada di cermin adalah Alina Prameswari. Rambutnya disanggul modern dengan rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia mengenakan sebuah gaun terusan berwarna biru tua yang elegan. Potongannya sederhana namun terbuat dari bahan mahal yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya. Riasan wajahnya tipis namun profesional, menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang tegas. Di atas meja di sampingnya, tergeletak sebuah map berwarna biru. Di dalamnya, ada 2 surat pemecatan dan 1 set dokumen gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacaranya. Pak Wijoyo masuk ruangan dengan langkah pelan. Ia menatap Alina dengan sorot mata penuh kekaguman dan rasa hormat yang dalam. Semua sudah siap, Bu Alina. Para tamu undangan sudah berkumpul. Pak Doni baru saja selesai memberikan kata sambutan sebagai manajer lapangan. Alina mengangguk. Napasnya ia tarik dalam-dalam. Bagaimana pidatonya? Pak Wijoyo tersenyum tipis. Sangat percaya diri. Beliau berterima kasih pada semua pihak, terutama pada jajaran direksi yang telah mempercayainya. Sebuah senyum dingin terukir di bibir Alina. Bagus. Biarkan dia menikmati panggungnya sejenak. Ia berdiri, merapikan gaunnya, dan mengambil map biru itu. Sudah waktunya pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Di panggung utama, acara sedang mencapai puncaknya. Pembawa acara, seorang pria dengan suara bariton yang menggema, sedang membakar semangat para hadirin. Hadirin sekalian, sebuah karya megah tidak akan pernah terwujud tanpa adanya visi dan keberanian dari seorang pemimpin, seru MC itu. Kita telah mendengar dari manajer lapangan yang hebat. Kita telah melihat hasil kerja keras ratusan pekerja. Dan sekarang, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Momen di mana kita akan bertemu langsung dengan sosok di balik kesuksesan proyek Nusantara megah ini. Doni dan Rika, yang duduk di barisan paling depan, menegakkan punggung mereka. Mereka menatap ke arah pintu masuk utama, membayangkan sosok seorang konglomerat tua atau pengusaha asing yang akan muncul. Inilah kesempatan mereka untuk menjilat dan mencari muka pada sang pemilik. Tanpa perlu berpanjang kata lagi, lanjut sang MC, suaranya semakin dramatis. Marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemilik tunggal dari PT Alina Jaya Property, Ibu Alina Prameswari. Nama itu menggema di seluruh area acara. Alina. Doni mengerutkan kening. Nama yang sangat familiar. Rika juga merasakan hal yang sama. Kebetulan sekali namanya sama, pikir Rika. Lalu, dari sisi panggung, seorang wanita melangkah keluar. Seorang wanita dengan gaun biru tua yang elegan, berjalan dengan langkah anggun dan penuh percaya diri menuju tengah panggung. Saat itulah dunia Doni dan Rika seakan berhenti berputar, lalu hancur berkeping-keping. Waktu seolah melambat. Setiap langkah Alina menuju tengah panggung terasa seperti sebuah dentuman lonceng di telinga Doni. Matanya terpaku pada sosok wanita itu. Siluetnya, postur tubuhnya, cara ia berjalan, semuanya begitu familiar. Tapi kemasannya begitu asing. Gaun mewah, tatanan rambut sempurna, aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun wajah itu, ya Tuhan, wajah itu, wajah istrinya. Wajah yang sama yang selama ini ia lihat dalam balutan daster di rumah. Wajah yang sama yang selama berbulan-bulan ia lihat tertutup debu dan keringat di proyek. Wajah Lina Sikuli. Alina. Bisik Doni, suaranya tercekat di tenggorokan. Darah seolah surut dari wajahnya, menyisakan kekosongan yang dingin dan pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kakinya terasa lemas, tak mampu menopang tubuhnya. Di sampingnya, reaksi Rika tidak kalah hebat. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak ngeri.
Otaknya yang cerdas dalam merancang tipu muslihat kini gagal total memproses informasi yang masuk. Alina. PT Alina Jaya Property. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan, kini menyatu dengan kekuatan brutal, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Wanita yang selama ini ia perbudak, ia hina, ia jadikan babu, adalah pemilik dari semua ini. Pemilik dari proyek, pemilik dari perusahaan, pemilik dari gaji yang ia terima. Pemilik dari nasibnya. Tidak mungkin. Desis Rika. Ia merasakan mual yang hebat naik ke kerongkongannya. Gaun merahnya yang megah kini terasa seperti kostum badut yang konyol. Di barisan para pekerja, keheningan yang tadinya penuh rasa hormat kini berubah menjadi riak-riak keterkejutan. Mereka saling berbisik. Loh, itu kan si Lina. Lina yang biasa angkut semen itu. Kok bisa? Jadi dia bos besarnya. Pantas saja Rika dari kantor disuruh jadi asistennya. Ya ampun. Semua tatapan aneh, semua perintah janggal, semua keanehan selama beberapa minggu terakhir kini menemukan jawabannya. Mereka bukan sedang menyaksikan seorang kuli yang beruntung, mereka sedang menyaksikan seekor singa betina yang selama ini menyamar menjadi seekor domba. Alina tiba di tengah panggung. Pak Wijoyo, dengan punggung yang lurus, menyambutnya dengan sebuah anggukan hormat yang dalam. Sebuah gestur yang menegaskan segalanya. Pembawa acara, yang sedikit bingung dengan reaksi hening dari barisan VIP, menyerahkan mikrofon kepada Alina. Alina meraih mikrofon itu dengan tangan yang tenang. Ia berdiri sejenak, matanya menyapu seluruh hadirin. Dari para pejabat di barisan depan, para kolega bisnis, hingga para pekerja yang berdiri di belakang. Akhirnya, matanya berhenti dan terkunci pada dua sosok yang duduk membeku di barisan paling depan. Doni dan Rika. Ia menatap mereka tanpa ekspresi, namun tatapannya terasa menembus hingga ke tulang sumsum. Ia berdeham pelan, dan suaranya yang jernih dan tegas terdengar melalui pengeras suara. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan kerja pada hari yang berbahagia ini. Ia memulai pidatonya dengan formalitas biasa. Berterima kasih pada tim, pada kontraktor, pada pemerintah daerah. Doni dan Rika hanya bisa duduk mematung. Setiap kata dari bibir Alina terdengar seperti vonis. Kemudian, nada bicara Alina berubah. Senyum tipis yang penuh arti terukir di bibirnya. Namun, proyek ini bukan hanya sekadar bisnis bagi saya. Proyek ini juga memberikan saya sebuah pengalaman pribadi yang sangat berharga dan membuka mata saya. Lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih personal. Seluruh hadirin menyimak dengan saksama. Selama beberapa bulan terakhir, saya memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai pekerja biasa. Dengan nama samaran, Lina. Sebuah desahan kolektif terdengar dari seluruh penjuru tenda. Kini semua orang mengerti. Doni menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Rika gemetar hebat. Tangannya mencengkeram gaunnya sendiri hingga buku-buku jarinya memutih. Saya belajar banyak hal, kata Alina. Matanya masih tertuju pada Rika. Saya belajar tentang arti kerja keras yang sesungguhnya. Saya juga belajar tentang karakter manusia. Saya belajar bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Bagaimana rasanya dihina hanya karena penampilan luar. Dan dalam perjalanan saya itu, saya tidak sendirian. Alina berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Perusahaan, demi efisiensi, menugaskan seorang asisten pribadi untuk membantu saya. Seorang staf yang berdedikasi tinggi, yang dengan setia melayani semua kebutuhan saya di lapangan. Mulai dari mengambilkan minum, mencatat secara manual, hingga membersihkan sepatu saya saat kotor. Setiap detail yang ia sebutkan adalah sebuah tamparan tak terlihat bagi Rika. Wajah wanita itu kini sepucat mayat. Dedikasi seperti ini harus diberi penghargaan, kata Alina. Suaranya terdengar manis, namun menyimpan racun yang mematikan. Karena itu, di hadapan Anda semua, saya ingin secara pribadi memberikan penghargaan khusus tersebut. Alina mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu barisan depan hingga menemukan targetnya. Rika Anjani, silakan naik ke atas panggung. Perintah itu terdengar seperti ledakan di tengah keheningan. Semua kepala serempak menoleh ke arah Rika. Ratusan pasang mata kini menatapnya. Menusuknya.
Ia terjebak dalam sorotan lampu panggung dan tatapan seluruh dunia. Ia ingin lari, ingin menghilang, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Doni, yang duduk di sebelahnya, tidak bergerak. Ia bahkan tidak berani menatap Rika. Ia telah meninggalkan wanita itu sendirian di tengah medan pertempuran yang ia sendiri ikut ciptakan. Silakan, Rika. Jangan malu-malu, ulang Alina. Senyum di bibirnya semakin lebar. Panggung ini menunggumu. Dunia Rika menyempit menjadi sebuah terowongan panjang. Di ujung terowongan itu adalah panggung, dan di atas panggung itu berdiri Alina, sosok yang kini tampak begitu besar dan mengintimidasi. Suara dengungan di telinganya menenggelamkan bisik-bisik para penonton. Namun ia bisa merasakan tatapan mereka seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil dari kursinya menuju tangga panggung terasa seberat melangkah di atas lautan lumpur. Gaun merahnya yang tadi terasa seperti baju zirah kemenangan, kini terasa seperti kain kafan yang memalukan. Ia menaiki beberapa anak tangga dengan kaki gemetar. Setibanya di atas panggung, ia berdiri sekitar 2 meter dari Alina, tidak berani menatap matanya. Ia hanya bisa menatap lantai panggung yang terasa bergoyang. Alina tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Lebih dekat, Rika. Jangan takut. Ini adalah momenmu. Dengan sisa-sisa tenaga, Rika melangkah maju hingga ia berdiri tepat di samping Alina. Kontras di antara mereka begitu menyakitkan. Alina yang anggun dan berkuasa, dan Rika yang layu dan kalah. Saya ingin seluruh hadirin di sini menjadi saksi, kata Alina. Suaranya kembali menggema. Betapa saya sangat menghargai pelayanan yang diberikan oleh saudari Rika. Saya tidak akan pernah melupakan hari di saat Anda dengan sengaja menumpahkan air ke dekat kaki saya. Lalu berkata. Alina berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Rika yang kini penuh dengan air mata ketakutan. Air kotor memang paling cocok bertemu dengan tempat yang kotor juga. Saya ingat setiap katanya. Rika tersentak seolah baru saja ditampar. Ia tidak menyangka Alina mengingat detail itu. Anda mungkin berpikir saya lupa, lanjut Alina. Tapi seorang pemimpin yang baik harus memiliki ingatan yang kuat, bukan? Bukan hanya untuk mengingat data dan angka, tapi juga untuk mengingat karakter orang-orang di sekitarnya. Alina memberi isyarat pada operator di belakang panggung. Seketika, layar raksasa di belakang mereka yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini berubah menjadi hitam. Lalu sebuah video diputar. Gambarnya sedikit goyang dan tidak jernih, persis seperti rekaman dari ponsel murahan. Tapi objeknya sangat jelas. Video itu menampilkan sudut tersembunyi di antara 2 kontainer berkarat. Di sana, terlihat sosok Doni dan Rika. Doni sedang memeluk Rika dengan erat, dan kemudian, ia mendaratkan sebuah ciuman panjang di bibir Rika. Seluruh isi tenda menahan napas. Terdengar beberapa pekikan tertahan. Itu adalah bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, dipertontonkan di hadapan ratusan orang, termasuk kolega, bawahan, dan tamu-tamu penting. Doni, yang sejak tadi menunduk, kini mengangkat kepalanya dengan paksa. Wajahnya menunjukkan horor dan amarah yang tak berdaya. Ia melihat pengkhianatannya diputar ulang untuk konsumsi publik. Rika terhuyung mundur. Tangannya menutup mulutnya. Tidak. Bisiknya lirih. Video berhenti. Layar kembali menampilkan logo PT Alina Jaya Property. Keheningan yang menyelimuti terasa begitu berat dan memekakan. Alina kembali menatap Rika. Kali ini tatapannya sedingin es. Anda tidak hanya menghina saya sebagai manusia, tapi Anda juga secara tidak etis menjalin hubungan dengan suami saya, yang juga merupakan atasan Anda di proyek ini. Anda merusak rumah tangga saya dan merusak profesionalisme di lingkungan kerja. Alina mengangkat tangannya yang memegang map biru. Maka dari itu, Rika Anjani, inilah penghargaan yang paling pantas untukmu. Atas nama PT Alina Jaya Property, untuk semua perilakumu, dengan ini kamu saya pecat. Suara Alina yang tegas dan dingin terdengar seperti ketukan palu hakim. Rika jatuh berlutut di atas panggung. Isak tangisnya akhirnya pecah. Tidak peduli lagi pada ratusan pasang mata yang menatapnya dengan campuran iba dan jijik. Namun, Alina belum selesai. Ia membiarkan Rika menangis di lantai panggung. Dan kini ia mengalihkan seluruh perhatiannya pada sosok suaminya yang duduk membeku di barisan depan. Dan untukmu, kata Alina. Suaranya kini bergetar karena emosi yang ia tahan selama ini. Doni Prakoso.
Suamiku. Doni tidak berani mengangkat wajahnya. Ia tahu gilirannya telah tiba. Selama 8 tahun aku mendukungmu. Aku mengangkatmu dari bukan siapa-siapa, memberimu kepercayaan, memberimu posisi, memberimu kehidupan yang nyaman. Dan ini balasanmu? Kau bersekongkol dengan kekasihmu untuk menghina istrimu sendiri di depan umum, tanpa kau sadari bahwa setiap bata di proyek yang kau banggakan ini, dibeli dengan uang istrimu. Alina membuka map biru itu. Ia mengeluarkan selembar surat. Ini, surat pemecatanmu dari perusahaan ini. Semua fasilitas, mobil, dan tunjangan akan dicabut efektif hari ini. Ia meletakkan surat itu di mimbar, lalu mengeluarkan dokumen lainnya yang lebih tebal. Dan yang ini, lebih penting. Ini adalah surat gugatan cerai. Pengacaraku akan segera menghubungimu. Seluruh aset atas namaku akan kembali padaku. Rumah yang kau tinggali saat ini adalah milikku. Kau punya waktu 24 jam untuk mengosongkannya. Alina menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Kau selalu bermimpi menjadi orang besar. Doni, kau selalu merasa lebih hebat dariku. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau bukan siapa-siapa lagi. Kau tidak punya pekerjaan, tidak punya istri, dan tidak punya harga diri. Ia meletakkan dokumen-dokumen itu di mimbar dengan gerakan final. Ia kemudian memberi isyarat pada 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sudah siaga di sisi panggung. Satpam, perintah Alina dengan suara yang tidak menerima bantahan. Tolong antarkan Bapak Doni Prakoso dan Ibu Rika Anjani keluar dari properti saya. Sekarang juga. Petugas keamanan itu segera bergerak. 1 orang membantu Rika yang lemas untuk berdiri, sementara yang lain menghampiri Doni. Doni tidak melawan. Ia berdiri seperti robot, matanya kosong. Mereka berdua, sang manajer yang gagah dan sang primadona kantor, kini digiring keluar seperti 2 orang pesakitan. Mereka berjalan melewati lorong penghakiman, di antara tatapan para tamu yang menyingkir untuk memberi jalan. Pintu menuju neraka baru saja terbuka untuk mereka. Alina tetap berdiri tegak di atas panggung, menyaksikan mereka pergi hingga hilang dari pandangan. Dadanya terasa sesak, namun juga ringan. Beban itu akhirnya terangkat. Pertunjukan telah usai. 1 tahun berlalu. Roda waktu berputar tanpa ampun, mengangkat sebagian orang dan menggilas yang lainnya hingga tak berbentuk. Kabar mengenai Doni dan Rika menyebar seperti api di kalangan industri properti dan konstruksi. Kisah perselingkuhan dan pemecatan dramatis di hari peresmian itu menjadi legenda. Sebuah cerita peringatan tentang konsekuensi dari arogansi dan pengkhianatan. Akibatnya, tidak ada satupun perusahaan terkemuka yang mau menyentuh mereka. Nama mereka sudah masuk daftar hitam. Doni, yang terbiasa hidup mewah, jatuh bangkrut dengan cepat. Tanpa pekerjaan, tanpa pesangon, dan dengan reputasi yang hancur, ia harus menjual semua aset kecil yang tersisa atas namanya. Ia dan Rika sempat mencoba tinggal bersama di sebuah kontrakan sempit. Namun hubungan mereka yang dibangun di atas nafsu dan kepentingan, hancur lebur di tengah kesulitan. Mereka terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak sombong dan menghina Lina waktu itu. Teriak Doni pada suatu sore. Salahku. Kamu yang tidak bisa membelaku. Kamu yang pengecut. Laki-laki macam apa kamu ini? Balas Rika. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam karena stres. Akhirnya, mereka berpisah. Rika pergi, mencoba peruntungannya dengan mendekati pria-pria kaya lainnya. Namun cap sebagai pelakor dan berita memalukannya sudah tersebar luas. Ia berakhir bekerja serabutan dengan gaji pas-pasan. Doni, yang ditinggal sendirian, semakin terpuruk. Ia menjadi pemabuk dan penjudi, menghabiskan sisa uangnya untuk kesenangan sesaat. Beberapa bulan kemudian, ia terlihat berkeliaran di jalanan, pakaiannya lusuh, tatapannya kosong. Pria yang dulu gagah itu kini benar-benar menjadi gelandangan, persis seperti statusnya di mata masyarakat, bukan siapa-siapa. Di sisi lain dunia, Alina Prameswari justru bersinar semakin terang. PT Alina Jaya Property melesat menjadi salah satu perusahaan properti paling disegani di negeri ini. Keberanian dan ketegasannya dalam insiden Nusantara Megah justru menaikkan citranya sebagai seorang pemimpin yang kuat dan berintegritas. Ia memimpin perusahaannya dengan tangan dingin namun adil, membuat bisnisnya berkembang pesat. Kebahagiaan pribadinya pun mulai bersemi kembali.
Ia tidak lagi merasakan dendam. Masa lalu telah ia kubur dalam-dalam, menjadi pelajaran berharga. Ia kini fokus pada masa depan. Suatu hari, dalam sebuah rapat untuk proyek ambisius barunya, sebuah kawasan superblok ramah lingkungan, ia bertemu dengan Bima Nugraha. Bima adalah seorang arsitek muda yang namanya sedang naik daun, dikenal karena desainnya yang jenius, inovatif, dan berkelanjutan. Ia tampan, dengan rahang tegas dan senyum hangat yang meneduhkan. Tapi bukan itu yang membuat Alina terkesan, melainkan otaknya yang brilian dan visinya yang sejalan dengannya. Pertemuan kerja mereka seringkali berlanjut hingga larut malam. Mereka tidak hanya membahas struktur bangunan atau material, tapi juga filosofi, seni, dan kehidupan. Ada sebuah percikan intelektual dan emosional di antara mereka. Bima tidak melihat Alina sebagai janda kaya atau bos yang harus dijilat. Ia melihat Alina sebagai seorang wanita yang cerdas, kuat, dan luar biasa. Saya pernah mendengar cerita tentang peresmian proyek Nusantara Megah, kata Bima suatu malam, saat mereka sedang menikmati kopi di kantor Alina yang menghadap pemandangan kota. Cerita tentang pemiliknya yang menyamar. Saya selalu penasaran, orang seperti apa yang bisa melakukan hal itu. Saya tidak pernah menyangka orangnya ternyata sehebat ini. Alina tertawa. Sebuah tawa yang tulus dan ringan, yang sudah lama tidak terdengar. Itu hanya masa lalu, Bima. Sebuah bab yang harus ditutup. Bagi saya, itu bukan hanya masa lalu, balas Bima, tatapannya lurus dan tulus. Itu adalah bagian dari cerita yang membuat Anda menjadi Anda yang sekarang. Dan saya sangat mengaguminya. Beberapa bulan setelahnya, proyek superblok itu mulai dibangun. Suatu sore, Alina dan Bima berdiri di lantai teratas salah satu menara yang masih berupa kerangka. Dari sana, mereka bisa melihat matahari terbenam, mewarnai langit kota dengan gradasi oranye dan ungu. Di bawah mereka, proyek baru mereka yang megah mulai terbentuk. Di kejauhan, kompleks ruko Nusantara Megah tampak kecil, hanya sebuah titik dalam perjalanan hidup Alina. Bima berdiri di sampingnya, lalu dengan lembut menggenggam tangan Alina. Alina tidak menariknya. Genggaman itu terasa hangat, nyaman, dan penuh rasa hormat. Ia menatap Bima, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang memancarkan kebahagiaan sejati dan kedamaian. Dendam telah usai. Penderitaan telah berakhir. Di tengah debu proyek yang baru, di samping pria yang tulus mengaguminya, Alina Prameswari akhirnya menemukan fajar barunya. Ia tidak hanya berhasil membangun kembali kerajaannya, tapi juga membangun kembali hatinya. Dan kali ini, pondasinya jauh lebih kuat. 2 tahun telah berlalu sejak hari peresmian yang dramatis itu. Langit Jakarta masih sama sibuknya. Namun bagi Alina, warnanya terasa jauh lebih cerah. Proyek Superblok, Bima Sena Center, yang ia kembangkan bersama Bima kini menjadi ikon baru di jantung kota. Menara-menara kembarnya yang menjulang dengan desain arsitektur hijau yang memukau menjadi bukti nyata dari visi dan kerja keras mereka. Hubungan mereka pun tumbuh seiring dengan kokohnya bangunan itu. Dari rekan kerja, menjadi sahabat, lalu menjadi sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Malam itu, setelah rapat panjang dengan investor asing, Alina dan Bima memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Mereka tidak pergi ke restoran mewah atau bar di puncak gedung. Sebaliknya, Bima mengajak Alina ke sebuah kawasan kuliner kaki lima yang legendaris, tempat sate ayam favoritnya sejak masa kuliah. Kamu yakin seorang CEO sepertimu mau makan di tempat seperti ini? Goda Bima sambil memarkir mobilnya di bahu jalan yang ramai. Alina tertawa kecil. CEO juga butuh makan sate. Bima, lagi pula, aku pernah menjadi kuli angkut semen. Tempat seperti ini terasa jauh lebih nyaman daripada beberapa ruang rapat yang pernah kumasuki. Mereka duduk di bangku plastik sederhana, memesan 2 porsi sate dengan lontong. Suasana riuh, aroma arang yang terbakar, dan suara tawa orang-orang di sekitar mereka menjadi musik latar yang menyenangkan. Disinilah Alina merasa paling hidup, sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai figur publik. Ia bahagia. Sebuah kebahagiaan yang tenang dan otentik, yang tidak perlu ia buktikan kepada siapapun. Saat mereka sedang asyik menikmati makanan, seorang pria dengan rompi oranye pudar menghampiri mobil-mobil yang parkir di dekat mereka. Ia mengetuk kaca sebuah mobil, meminta uang parkir, lalu berjalan sempoyongan ke mobil berikutnya. Gerakannya lesu, wajahnya tertunduk.
Alina tidak begitu memperhatikannya pada awalnya, hingga pria itu berhenti sejenak di bawah cahaya lampu jalan. Cahaya itu menerangi wajahnya yang kusam dan tirus, rambutnya yang acak-acakan, dan matanya yang kosong. Jantung Alina berhenti berdetak sejenak. Ia kenal wajah itu. Meskipun kini dipenuhi kerutan penderitaan dan tampak 10 tahun lebih tua, ia sangat mengenalnya. Itu Doni, mantan suaminya. Pria yang dulu begitu ia cintai dan begitu ia benci, kini menjadi seorang juru parkir liar, memungut recehan dari para pengendara. Setelan mahal dan jam tangan mewah telah berganti menjadi rompi pudar dan tatapan tanpa harapan. Seolah merasakan ada yang menatapnya, Doni mengangkat wajahnya. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Doni, Alina melihat kilatan keterkejutan, yang dengan cepat berubah menjadi rasa malu yang luar biasa, lalu ketakutan. Ia seolah melihat hantu dari masa lalunya yang gemilang. Doni buru-buru membuang muka, menarik topinya lebih dalam, dan bergegas pergi ke ujung jalan yang lebih gelap, mencoba menghilang di antara kerumunan. Alina hanya diam. Tatapannya mengikuti punggung yang kini bungkuk itu hingga tak terlihat lagi. Tidak ada amarah di hatinya. Tidak ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah rasa iba yang hambar dan jauh. Ia seperti sedang melihat sebuah film lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kehidupannya. Gema dari masa lalu itu terdengar, namun suaranya begitu lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggunya. Bima, yang menyadari perubahan raut wajah Alina, meletakkan tusuk satenya. "Ada apa? Al, kamu kenal orang itu?" tanyanya dengan lembut. Alina mengalihkan pandangannya dari kegelapan tempat Doni menghilang, kembali menatap wajah Bima yang penuh perhatian. Ia tersenyum tipis. "Seseorang dari masa lalu," jawabnya pelan. "Seseorang yang sudah tidak penting lagi." Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dan Bima, dengan kedewasaannya, tidak bertanya lagi. Ia mengerti bahwa ada beberapa pintu yang lebih baik dibiarkan tertutup. Ia hanya mengulurkan tangannya di atas meja dan menggenggam tangan Alina dengan erat. Sebuah gestur sederhana yang mengatakan, "Aku di sini, kamu aman." Alina membalas genggaman itu, merasakan kehangatan dan kekuatan dari pria di hadapannya. Pertemuan tak terduga itu justru menjadi penegas. Penegas bahwa ia telah benar-benar sembuh. Hantunya tidak lagi menakutkan. Bab itu telah benar-benar berakhir. Kini, ia bisa menatap ke depan tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. 3 bulan setelah malam di warung sate itu, menara utama Bimasena Center akhirnya mencapai tahap penyelesaian akhir. Helipad di puncaknya sudah siap digunakan, menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang tak ada duanya. Suatu sore, Bima mengajak Alina naik ke puncak menara itu dengan alasan ingin memeriksa kualitas akhir pemasangan lampu landasan. Saat mereka melangkah keluar dari lift dan menuju helipad, Alina tertegun. Tempat itu tidak terlihat seperti area konstruksi. Beberapa lampu taman minimalis telah dipasang, dan di tengah-tengahnya ada sebuah teleskop yang diarahkan ke cakrawala. Angin sore bertiup sepau-sepau, membawa ketenangan yang langka di tengah hiruk-pikuk kota. "Pemeriksaan lampu?" tanya Alina sambil tersenyum. Tahu bahwa ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Bima tersenyum balik. "Anggap saja begitu. Tapi ada hal lain yang ingin kutunjukkan padamu." Ia menuntun Alina ke tepi helipad. Mereka berdiri berdampingan, menatap kota yang terhampar di bawah kaki mereka. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang padat, dan di kejauhan, sisa-sisa cahaya matahari yang akan terbenam. "Lihat semua itu, Al," kata Bima, suaranya terdengar dalam dan tulus. "Kita membangunnya. Bukan hanya gedung ini, tapi kita membangun lapangan kerja, membangun harapan, membangun sebuah komunitas. Selama 3 tahun terakhir, aku menghabiskan waktuku membangun berbagai macam hal bersamamu." Alina mendengarkan dalam diam, hatinya mulai berdebar. Kita membangun gedung-gedung dari baja dan beton. Kita membangun sebuah bisnis dari nol. Kita membangun sebuah kemitraan yang didasari oleh rasa hormat dan kepercayaan. Lanjut Bima, kini ia berbalik untuk menatap Alina sepenuhnya. Matanya memancarkan keseriusan dan cinta yang begitu dalam. "Aku sudah membangun banyak hal bersamamu, Alina. Tapi ada satu hal lagi yang sangat ingin kubangun. Sesuatu yang pondasinya bukan beton, tapi cinta. Sesuatu yang atapnya bukan baja, tapi kebahagiaan." Bima mengambil napas dalam-dalam,
Lalu ia berlutut dengan satu kaki di hadapan Alina. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna hitam. Aku ingin membangun sebuah kehidupan. Sebuah keluarga. Sebuah rumah. Bersamamu, katanya. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian dengan desain yang elegan dan modern. Cincin itu tidak berteriak kemewahan, melainkan berbisik keanggunan. Cincin yang dirancang dengan sempurna untuk Alina. Alina Prameswari, maukah kamu menikah denganku dan menjadi partnerku selamanya, dalam bisnis, dalam cinta, dan dalam kehidupan? Air mata menggenang di mata Alina. Tapi ini bukan air mata kesedihan atau penghinaan seperti dulu. Ini adalah air mata kebahagiaan murni yang meluap dari hati yang telah utuh kembali. Ia teringat akan dirinya yang berjongkok membersihkan sepatu berlumpur. Dan kini ia berdiri di puncak dunia, dilamar oleh pria terbaik yang pernah ia temui. Ia tidak bisa berkata-kata. Jadi ia hanya mengangguk dengan kuat. Senyum dan air mata bercampur di wajahnya. Ya, bisiknya akhirnya. Ya, aku mau. Bima. Bima tersenyum lega. Senyum terindah yang pernah Alina lihat. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Alina, lalu berdiri dan memeluknya dengan erat. Di puncak dunia, di atas menara yang menjadi simbol kerja keras dan kemitraan mereka, mereka memulai sebuah babak baru. Mereka bukan lagi hanya dua insan yang membangun gedung. Mereka kini adalah dua arsitek yang siap merancang dan membangun masa depan mereka bersama, di atas sebuah pondasi cinta, kepercayaan, dan rasa hormat yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh badai apapun. Kemenangan Alina kini terasa lengkap, bukan karena ia berhasil membalas dendam, tapi karena ia berhasil menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari semua rasa sakit di masa lalunya.